Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang penghimpunan Al-Quran. Kita akan membahas sejarahnya, bagaimana Al-Quran dihimpun dari masa ke masa, sejak turun dari malaikat Jibril, dari Allah ke malaikat Jibril kepada diri Nabi Muhammad, lalu pada sahabat-sahabat mulia yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad, kemudian pada masa tabi'in, terus sampai Al-Quran itu dihimpun menjadi mushaf ya. Dan sampai sekarang, era-era modern, era-era IT, Al-Quran sampai tersatukan di dalam media elektronik. Baik, kita akan bahas bagaimana prosesnya. Penghimpunan Al-Quran. Ketika bicara tentang penghimpunan Al-Quran terkait dengan sejarahnya, tentu kita akan memulai dari kapan pertama Al-Quran itu dihimpun. Pertama Al-Quran dihimpun tentu pada masa Rasulullah SAW, karena ketika masa penurunan dari malaikat Jibril, tentu itu masih dalam bentuk yang bertebaran sesuai dengan kondisi pertanyaan, lalu ada peristiwa-peristiwa yang menyertainya yang sudah dibahas dalam pembahasan asbabun nuzulul Quran, itu sudah dibahas. Nah, ketika pada masa Rasulullah lah baru penghimpunan Al-Quran itu dimulai. Apa bentuk Al-Quran yang dihimpun saat itu apa? Ada dua macam. Pertama, bentuknya dihimpun dalam bentuk hafalan. Ya, di hafalan Rasulullah, tentu hafalan para sahabat tentunya ya, meskipun sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, meskipun Al-Quran itu diturunkan berserakan, maksudnya tidak urut mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namun kan Rasulullah pada 3 tahun terakhir menjelang wafatnya diminta oleh Jibril untuk menghimpun Al-Quran, membacakannya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas urutannya. Jadi dikawal oleh Jibril agar tetap sesuai dengan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz jauh sebelum turun kepada Rasulullah. Nah, itu adanya di hafalan atau di sahifah. Sahifah ini artinya lembaran-lembaran. Bisa ada apa saja lembaran yang ditemukan. Ada tulang belulang, ya sahabat menulis, menggores-goreskan aksaranya di tulang belulang, atau di pelepah kurma, atau di kulit unta, ada yang di batu-batu. Jadi lembaran-lembarannya beraneka ragam. Kayak karena tentu masa kondisi juga, kondisi saat itu memang adanya seperti itu. Namun yang memiliki sohifah ini sangat jarang sekali, karena hanya beberapa sahabat yang mahir baca tulis Al-Quran. Bukan berarti sahabat-sahabat itu bodoh ya dalam hal baca tulis bahasa Arab, bahasa mereka, karena memang tradisi mereka bukan tradisi baca tulis, tetapi tradisi mereka adalah tradisi hafalan. Baik, lalu kapan setelah dari Rasulullah? Tentu pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini proses penghimpunannya dilakukan pertama oleh Abu Bakar, meskipun atas inisiasi sahabat Umar radhiyallahu anhu, yang mana sudah diceritakan juga oleh kelompok-kelompok yang membahas tentang ilmu penghimpunan Al-Quran ini, bahwasanya sahabat Umar itu sangat khawatir terhadap Al-Quran karena terjadinya peperangan melawan murtadin di Yamamah. Di Yaman ya, pertempurannya ada di Yamamah yang meluruskan kembali ajarannya Nabi palsu Musailam al-Kadzab. Di sana banyak sekali ternyata dari peperangan itu sahabat-sahabat yang meninggal. Bahkan diceritakan ada 60-an sampai 70-an sahabat yang meninggal. Sahabat-sahabat mulia semua, para penghafal Al-Quran semua. Jadi sahabat Umar ini sangat, jadi alasannya di sini kematian para hufaz ya di masa perang Yamamah. Jadi alasannya sangat logis menurut Umar. Banyak sahabat yang mati, kalau sahabat gugur semua, syahid semua di medan peperangan ini, lalu Al-Quran juga pasti hilang. Abu Bakar ketika diminta oleh sahabat Umar untuk menghimpun ini masih ragu-ragu, karena
ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini sebuah bid'ah. Zaman sekarang mengatakan ini bid'ah karena Rasul tidak melakukannya. Namun karena sahabat Umar ini bersikeras, pasti ini ada hikmahnya, ada maslahahnya. Akhirnya Abu Bakar istikharah, baru diberi kemantapan hati. Kemudian dipanggillah timnya, di antara tim ketua timnya sahabat Zaid bin Thabit yang memang jadi katibul wahyi atau sekretarisnya Rasulullah, penulis wahyu ketika wahyu itu turun. Akhirnya terjadilah mushaf pada Abu Bakar, itu mushaf pada zaman Abu Bakar. Yang saya mengatakan di sini mushaf dengan dialek yang dicampur. Jadi ada 7 dialek di sana: Quraisy, Tamim, Tsaqif, Huzail, Hawazin, Kinanah, Yaman. Itu dialek-dialek. Jadi dialek yang tercampur dalam mushaf itu. Mushafnya hanya satu, cuma dialeknya tercampur. Karena apa? Karena memang Rasulullah sendiri bersabda bahwa unzilal Quran ala sab'ati ahruf, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek, karena memang untuk memudahkan sahabat-sahabat yang dengan dialek-dialek yang beraneka ragam di sana, di Madinah bahkan di Mekah. Kalau dialeknya Nabi sendiri adalah dialek Quraisy. Ini dialek di sini beda sekali dengan qiraah. Mungkin kita kenal dengan qiraah sab'ah, 7 qiraat itu bacaan. Namun kalau dialek ini perbedaannya ada pada kosakata. Misalnya kalau saya pernah baca dalam salah satu surat Al-Qari'ah itu, watakunul jibalu kal ainil manfush, watakunul jibalu kal ainil manfush, itu dalam dialek Quraisynya. Namun dalam dialek lain, watakunul jibalu kasofil manfush, nanti pada hari kiamat gunung-gunung itu berterbangan seperti kapas yang dihembus angin. Jadi yang satu dari dialek Quraisy pakai kal aini, seperti ihn, itu kapas juga. Kalau dialek yang lain kasofi. Jadi itu ada perbedaan kosakata. Ya seperti kalau bahasa Jawa mungkin lapar itu ada yang bilang kencot. Nah, dialek Banyumas, kalau dialek Jogja paling luwe atau ngelih, seperti itu. Itu dialek. Jadi perbedaan justru sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu terjadilah pertikaian para sahabat. Jadi pada saling membenarkan, ini kok bacaanmu seperti ini, bacaanmu kok beda. Padahal itu kan memang Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek, 7 ahruf kalau bahasanya. Nah, nanti pada masa Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu an, Al-Quran kembali lagi dihimpun karena adanya perbedaan bacaan ini, perbedaan bacaan dengan dialek yang berbeda tadi, sehingga disatukanlah dengan mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang saat itu terjadi perbedaan, nanti di makalahnya itu bisa dibaca lagi. Kemudian akhirnya sahabat Utsman ini mengambil mushaf. Pada masa Utsman tidak ada, pada masa setelah Abu Bakar kan khalifah berikutnya adalah Umar. Jadi pada masa Umar ini tidak ada perbedaan, tidak ada masalah dengan mushaf. Karena apa? Karena ya dianggap sudah selesai. Kemudian ketika Umar wafat, mushaf yang ini dititipkan di Hafsah, putrinya, yang juga termasuk istri Rasulullah. Akhirnya diambillah mushaf itu dari tangan Hafsah, kemudian disalin lagi, ditulis dengan dialek Quraisy. Nah, pada dialek Quraisy yang dalam mushaf Utsmani inilah yang terjadi banyak perbedaan, yang disebut dengan qiraah. Jadi bukan perbedaan dialek, tapi perbedaan qiraah. Kalau qiraah itu ya panjang pendek, kasroh, dhamma, seperti itu. Misalnya yang sering kita dengar wadduha, itu dialek mushaf Utsman yang ada di qiraah Hafs ya kalau di Indonesia. Di Asia Tenggara biasanya yang dipakai qiraah Hafs, riwayatnya An Asim, itu wadduha. Jadi wadduha misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kalau yang qiraah kita yang ada di Asia Tenggara, kita pakai qiraah Hafs, Imam Hafs dari gurunya riwayat Asim, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau qiraah lain walam yakul lahu kuf'an ahad. Begitu contoh perbedaan qiraah. Wala taqul lahum uffin, dalam qiraah lain wala taqul lahum uffan. Jadi perbedaannya hanya seperti itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
Itu dialek yang kita pakai, qiraah yang kita pakai. Kalau qiraah lain, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Perbedaan itu wajar karena ya memang ketika membacanya saat Islam disebarkan, karena sejarahnya kan ketika Mushaf Utsmani ini sudah disusun oleh atas perintah Khalifah Utsman, dihimpun menjadi digandakan. Nah, kalau saat itu belum ada fotokopi, digandakan menjadi 6. Dan ada yang dikirim ke Syria, ada ke Yaman, ada yang kirim ke Baghdad, ada yang kirim ke Irak, ada negara-negara Islam yang sudah maju di sana pesat. Jadi dikirim mushafnya juga berikut imam yang membaca. Nah, jadi dari imam-imam itulah perbedaan terjadi karena tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi terjadi perbedaan itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena kalau teksnya sama, cuma kan harokatnya berbeda. Harokatnya tergantung imam yang membawa tadi, yang membawa ketika disebarkan. Baik, itu sejarah penghimpunannya. Nah, kemudian saya tambahkan di sini tentang masa penulisan titik dan harokat. Karena kalau dulu mushaf Al-Quran itu hanya gundul saja, tidak ada titik, tidak ada harokat. Yang menulis pertama adalah Abul Aswad Ad-Du'ali pada masa pemerintahan Muawiyah atas perintah Gubernur Ziyad bin Abi. Yang dia memberi tanda baca pada tulisan Arab karena merajalelanya lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Karena terjadi penyebaran Islam sudah di mana-mana, banyak orang yang non Arab yang membaca Al-Quran dan salah karena memang tidak ada titik, tidak ada harokat juga. Nah, yang pertama ditulis adalah tanda fathah. Fathah itu ditulis dengan titik di atas huruf, kasroh titik di bawah huruf, dhammah titik di depan sebelah kiri huruf, dan tanwin dengan 2 titik. Titik harokat ini ditulis dengan tinta yang berbeda dengan hurufnya. Itu yang pertama dilakukan. Jadi bukan titik huruf ya, bukan titik jim, kho, itu bukan, tapi lebih kepada titik harokat. Nanti ada contohnya. Lalu baru ditulis dengan titik pembeda huruf yang dikatakan saya tadi, ada titik jim, titik kha, ini baru ditulis setelahnya. Yang menulis adalah muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali tadi, Nasr bin Asim bin Yahya bin Ya'mar, atas perintah Gubernur Al-Hajjaj pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ini sudah beda, sebelumnya pemerintahan Muawiyah. Meletakkan titik huruf dengan titik yang sama yang dulu ditulis untuk menandai harokat agar berbeda dengan titik yang telah diberikan oleh guru mereka Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan hingga sekarang berlakulah titik huruf ini di kalangan umat manusia. Nah, contohnya begini saja. Nah, ini. Jadi di sini tidak ada titik kasroh fathah. Kasroh fathahnya itu ya titik-titik kecil seperti ini. Titik. Ini juga bacanya bingung juga ini. Ini syashin itu seperti ini. Yang seperti ini lagi. Jadi antara titik huruf dengan titik harokat itu, jadi harokat itu bentuknya titik. Kalau ini kan berarti K. Hotnya kan hot seperti ini, hot kufi. Nah, ini gambarannya mushaf pada masa itu. Sangat ya, hotnya masih hot kufi, kemudian belum ada titik, belum ada harokat, sehingga terjadilah perbedaan bacaan atau qiraah sab'ah yang kita dengar itu tadi karena teksnya sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Syakal sebagai harokatnya baru. Syakal tanda baca ya fathah kasroh itu baru dimulai pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia membuat syakal yang digunakan seperti sekarang, tentu hanya dengan menggunakan tinta yang sama. Itu bedanya. Kalau kemarin kan ada tinta yang berbeda. Bentuk-bentuk syakal perubahannya ya dhammah, wawu kecil ditulis di atas huruf ini. Jadi sini mulainya ada harokat ya seperti digunakan di mushaf Utsmani saat ini. Itu dimulainya pada masa ini sekitar tahun abad kedua Hijriah. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya, modelnya seperti ini. Syaddah dengan kepala sin, yang akhirnya nanti ada penyempurnaan seperti kita. Nah, sukun itu dengan kepala ha, hamzah qata dengan ain. Nah, kemudian disingkat dan ditambahkan hingga menjadi seperti sekarang. Itu kronologinya. Kemudian masih juga banyak perbedaan bacaan, meskipun sudah ada titik, sudah ada harokat. Lalu baru ada dikenalkan dengan ilmu tajwid Imam Abu Ubay Qasim bin Salam, berarti sekitar awal abad 3 Hijriah ya, setelah jadi penyebaran Islam sudah
marak sekali. Mushaf sudah ditulis dengan bersakal, berharokat, namun masih juga banyak yang salah membaca Al-Quran, karena memang mereka yang membaca adalah orang-orang non-Arab, bangsa Ajam. Ketika misalnya Islam itu sudah tersebar di Baghdad itu kan banyak orang Persia, kemudian di Andalusia, Spanyol itu kan banyak orang Barat. Jadi sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan dalam membaca. Akhirnya dibuatlah ilmu tajwid. Beliau ini adalah seorang yang pertama kali menemukan dasar-dasar ilmu tajwid, ada izhar, ikhfa, idgham, biguna, iqlab, dan seterusnya. Dan beliau pula yang mula-mula memberikan tanda simbol mat dalam huruf-huruf Al-Quran. Ini tanda simbol mat panjang, mat pendek. Baik. Itu upaya pembuatan mushaf digital. Ini kita bisa lihat ini setelah berkembang saat ini prosesnya, model-modelnya seperti ini. Kemudian ada mushaf digital, juga ada proses pengisian suara CD, kaset yang sekarang ada di MP3 kita masing-masing, atau di handphone model smartphone juga modelnya seperti ini. Jadi betul-betul dengan proses pentasihan pengisi suara. Jadi setelah pengisian suara seperti ini nanti ada tashihnya, editing suara juga. Jadi prosesnya sangat ketat, ya, tidak sembarangan. Kemudian di Indonesia ada Museum Baitul Quran ini, Taman Mini Indonesia Indah. Mungkin ada yang pernah ke sana. Besar-besar Al-Quran yang ada di sini. Contohnya ini besar sekali kalau diukur dengan manusia. Sebesarnya manusia lebih. Baik. Nah, ini contohnya. Jadi mushaf, contoh perbedaan mushaf ya. Kalau yang sebelah kiri ini mushaf yang biasa tersebar di Indonesia. Kalau ini mushaf sama-sama mushaf Utsmani. Tapi nanti ada perbedaan. Misalnya saja, kalau yang di sebelah kanan ini mushaf yang dari Saudi. Ini saya dapatkan dari Saudi. Misalnya untuk sukun itu biasanya tidak ditulis. Ini fa'in kana, ini sukunya tidak ada. Kalau yang Indonesia kan ada fa'in kana wa fa'in kana lahunna waladun. Ini domatainya seperti ini. Yang di sini domatainya domahnya 2 begini. Kemudian terkadang untuk tajwid pun wakaf itu biasanya beda-beda. Kalau yang mushaf Utsmani yang dicetak di Timur Tengah, audainin, ada tanda wakafnya jim, artinya jaiz, boleh berhenti boleh tidak. Kalau yang di sini audain pakai qola, wakaf aula, jadi malah dianjurkan berhenti. Itu beda-beda. Mana di sini tarok, nah ini ada huruf berhenti, ada wakaf jaiz, berhenti boleh. Yang di sini malah tidak ada. Itu ada perbedaan. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan kalau yang masih belajar Al-Quran membaca pakai mushaf yang dari Timur Tengah ini, karena biasanya banyak sekali ya membingungkan. Ya sekedar contoh dasar aja, kasrohnya ini tidak ada, sukunnya ya hududullah ini tidak ada, semua sukun tidak ada. Apalagi ketika yuta'illah ada ke lafal Allah di sini ada tanda silah seperti ini, tanda sambung. Kalau di sini kan tidak ada. Jadi kayak kadang membingungkan. Jadi banyak sekali di sini perbedaan terkait dengan titik, dengan harokat, ya, lebih kepada harokat. Tapi kalau secara umum semua mushaf Utsmani ya sama seperti ini. Ini misalnya azwajukum, ini ada fathahnya, yang di sini tidak ada fathah tetapi dipanjangkan berdiri seperti ini. Ini kan perbedaan juga. Nah, itu sekedar contoh perbedaan antara mushaf Utsmani yang diterbitkan di Timur Tengah, kemudian mushaf Utsmani yang diterbitkan di Asia Tenggara, modelnya biasanya seperti ini. Sedangkan untuk Qiraah Sab'ah biasanya mushafnya sama seperti ini, cuma nanti cara membaca yang berbeda. Baik, demikian. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Alhamdulillah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.